Di tengah nama serta karir keartisan yang masih menjulang, sejumlah selebritis dan pasangan selebritis tiba-tiba saja memilih jalan hijrah. Pelan tapi pasti mereka mulai melepas atribut dan karir keartisannya dengan kian mendalami agama lewat forum pengajian serta kajian agama. Keputusan untuk berhijrah secara tidak langsung juga kian mempererat hubungan mereka. Lihat saja hubungan ayah-ayah ganteng seperti Teuku Wisnu, Dimas Seto, Mario Irwinsyah, Arie Untung, Tommy Kurniawan, Syahrul Gunawan beserta istri-istri mereka yang belakangan kian akrab satu sama lain. Seperti apa potret kebersamaan mereka dan apa pula alasannya menjadi pemantik mereka berhijrah. Sebetulnya udah lama ya, kita berawal dari satu kajian yang sama, lingkungannya sebetulnya memang berangkat dari teman-teman satu profesi yang sama. Terbentuknya ibaratnya udah 3 tahun ya, 3 tahun yang 4 tahun yang lalu lah, udah lama. Mario, ada Dimas, kita bertiga ya. Iya. Sebentar kita bertiga, cuman memang sebenarnya banyak teman-teman yang lain. Kebetulan memang lagi nggak sempat aja. Kalau support sih semua insya Allah paling support juga, kayak Tommy Kurniawan, Budi Harlino, terus istrinya Mario juga, istri saya juga, Irwan Syah Zaskia. Sebenarnya banyak yang support. Kita mulai dari kegelisahan kali ya. Kayaknya udah mulai butuh lebih dekat sama Allah, sudah mulai butuh lebih bagus ibadahnya gitu. Memang alhamdulillah dari sebelum berhijrah juga kita berdua kalau sholat 5 waktu alhamdulillah. Tapi kan berbuat baik sama Allah, menunjukkan akhlak yang baik sama Allah itu kan nggak cukup hanya dengan sholat saja. Alhamdulillah berjalan lancar dan nikmat gitu ya. Walaupun ada cobaannya, insya Allah dikuatkan sama Allah lah. Ini dong yang lebih saya kan udah agak lamaan ya, udah old school. Senior. Hijab itu kan sesuatu yang diwajibkan untuk wanita muslimah gitu. Ya kenapa saya nggak pakai dari dulu? Tapi alhamdulillah mungkin semuanya adalah proses ya. Kalau saya tidak melewati proses itu malah mungkin saya tidak tidak menghargai proses itu semua. Jadi alhamdulillah semuanya berkat beliau juga, dan alhamdulillah sekarang juga malah kita ke kajian-kajian malah berdua. Kalau dulu kan selama ini dia kayak diem-diem gitu, gerilya gitu, diem tiba-tiba ada di mana juga berdua, ada di mana gitu kan. Saya nggak tahu, taunya juga dari Instagram sama teman-teman. Taunya dari mana? Udah dari Instagram. Saya juga gitu, saya taunya udah di Bintaro, udah di mana gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dia ngajak saya gitu, sama-sama belajar intinya. Keakraban para selebritis yang telah berhijrah ini kian nyata saat sebagian dari mereka seperti Teuku Wisnu, Syahrul Gunawan, Ibnu Jamil, David Halik dan istri, serta Dini Aminarti menyempatkan waktu terbang ke Aceh guna menghadiri pernikahan sahabat mereka Tommy Kurniawan dan gadis asal Aceh Lisa Nurrahmi 18 Februari 2018 lalu. Dan tak hanya itu, saat pengajian dan kajian agama digelar di kediaman pasangan Primus Justisio dan Jihan Fahira beberapa waktu lalu. Selain para selebritis yang namanya sudah disebutkan sebelumnya, tampak pula selebritis lainnya, dan yang tak tanggung-tanggung mereka mengundang Ustadz Kondang Ustadz Abdul Somad sebagai narasumber. Bentar lagi kita mau kabelnya Tommy ya. Terdepan ya? Siapa? Tommy. Oh, kirain Wisnu. Saya terima nikah Lisyan Rahmi, anak kandung Bapak untuk saya dengan mahar 15 mayat emas tunai. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Kata dokter, anak saya perempuan. Anak Ustaz perempuan, saya sudah siap. Karena saya nggak punya saudara perempuan, saya laki-laki, adik saya laki-laki. Maka saya sangat ingin perempuan. Begitu lahir, cap lonceng. Kata Bu dokter, anak saya perempuan. Pandai anak Ustaz menyembunyikan sesuatu. Islam itu kan luas, Islam itu indah, Islam itu tidak kaku, biarpun tetap terikat pada hukum. Kereun nih tong, kereun nih kan. Makanya kalau nggak diundang ke rumah, kita malah bebas. Alasannya banyak. Selain untuk
lebih termotivasi lah kita ya untuk bisa istiqomah tuh jalannya lebih gampang karena teman-teman saling mensupport dan terus bersama-sama apa tadi bersama-sama ya? Iya berjamaah sama-sama ya. Ya seru enak aja kalau bersama-sama teman-teman yang punya giroh yang sama ya untuk mencari kebaikan bersama-sama kayaknya lebih apa ya lebih afdol ya. Oh ini penting harus dirawat ini sering-sering gitu ya. Jadi silaturahmi, ukhuwahnya kejaga, ada maka dalam Quran dikatakan i'dilu, bersikap adillah wa aqrabu littaqwa. Banyak juga sahabat-sahabat kita yang menempuh jalur hijrah lalu kemudian melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, lalu membawa sahabat-sahabat yang lain berzakat, berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim, mengumrohkan guru ngaji, banyak kegiatan-kegiatan positif. Oleh sebab itu maka kita jangan sempat cepat terlalu memberikan penilaian. Ingat, inna sam'a pendengaran wal basar penglihatan wal fuad, hati dan pikiran akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kita doakan sahabat-sahabat pegiat seni mudah-mudahan hijrah dan dengan seninya itu pula dia akan masuk dalam surga Allah. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya gini, kalau misalnya kita sih seneng ya gitu ketemu sama orang-orang berilmu, sama guru-guru yang emang benar-benar apa ya maksudnya memberikan ilmu dan manfaat buat kita gitu. Nah kalau misalnya emang kita diberikan kesempatan, kenapa enggak gitu. Artinya kan orang-orang cuma bisa misalnya lihat dari YouTube gitu, kita bisa alhamdulillah ketemu langsung. Di lain kisah, pemutaran perdana film Mata Dewa di salah satu gedung bioskop di Bogor pekan kemarin ternyata mendapat sambutan antusias dari pecinta film di kota hujan tersebut. Mereka memenuhi gedung bioskop untuk menyaksikan film bergenre olahraga, khususnya basket pertama di tanah air. Film yang berdasarkan kisah nyata seorang pemain basket bernama Henry Cornelius Lakai alias Dewa yang ternyata mengalami gangguan penglihatan dibintangi oleh sejumlah nama beken seperti Kenny Austin, Brandon Salim, Agatha Chelsea, Nino Fernandez, serta Aryo Wahab. Saksikan film Mata Dewa yang sudah tayang di seluruh bioskop tanah air. Hai pemirsa, kita lagi ada ngadain nobar di Bogor di Botani. Semua penonton sih pada antusias, semuanya seru banget nyambutin film ini dengan ya seru lah, film basket pertama yang ada di Indonesia. Dan juga di sini tuh nggak cuma hanya sekedar cerita cinta, tapi juga ada drama keluarganya, ada juga permainan basketnya, dan ada juga motivasi dan inspirasi yang bisa diambil di sini gitu. Ya selama ini yang kita tonton mungkin horor, mungkin juga drama percintaan. Kenapa nggak sekali kita nonton film yang bergenre sport gitu loh. Jangan lupa nonton Mata Dewa mulai tayang tanggal 8 Maret 2018 di bioskop kesayangan Anda. Yeay! Setelah ini akan hadir si tomboy Tisa Biani, pemeran Dinda di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Mengkoleksi banyak gitar dan kaos berwarna hitam, seperti apa keseharian Tisa saat di rumah. Pemirsa, masih banyak kisah yang lebih heboh lagi loh. Tisa Biani yang terkenal tomboy kini semakin terlihat tomboy karena memerankan karakter Dinda di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Lalu benarkah bahwa Tisa yang sering beradu akting dengan Bang Udin tak kuasa menahan tawa saat harus satu frame? Lalu benarkah pula bahwa Tisa hobi sekali mengoleksi gitar dan juga kaos berwarna hitam? Di sisi lain bagaimana sih serunya surprise ulang tahun untuk gaya idol akhir pekan kemarin?